Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semua ya ini ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Baik. Izin share screen ya. Baik. Silakan Pak. Apakah sudah tampil? Sudah tampil belum? Pak sudah Pak. Sudah Pak. Sudah tampil. Baik. Saya lanjut. Untuk pertemuan keempat kita akan membahas mengenai database sistem ya teman-teman ya. Halo. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti langsung ditanyakan ya. Jadi langsung sekalian buka sesi tanya jawab ya. Jadi langsung aja. Iya, Pak. Di sini yang pertama bahan kajian ada database, ada security, ada server object, ada replication, dan yang kelima ada manajemen. Nah ini dia. Object Explorer pada SQL Server 2008 itu berisi ada 5 ya. Ada database, ada security, ada server object, ada replication, dan juga ada manajemen. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu ada database. Nah, ini dia. Kalau kita praktek. Nah, oke. Teman-teman, kita misalkan praktek di sini. Ini kan ada database nih. Bisa kelihatan di sini ada database? Kelihatan, Pak. Ya, di database ada sistem database ya. Kalau kita lihat di sini kan ada master, ada tabel, ada view, ada sinonim, programmability, service broker, ada storage, ada security. Di model juga sama. Nah, ini dia. Ini sama juga. Nah, penjelasannya ada di sini. Nah, ini dia. Jadi, di dalamnya masih ada lagi. Ada master, model, MSDB, dan temporary ya. Temporary DB ya. Temporary database. Ini yang ada pada database. Yang ada pada contoh database-nya yang kemarin yang sudah dibuat. Teman-teman untuk relasi. Masih ingat ya? Ada relasi antar tabel ya kemarin ya. Baik. Saya lanjutkan lagi. Di sini ada security. Security itu terkait keamanan ya dalam hal ini ya. Jadi kalau membuat tabel itu masuknya ke sini ya. Tabel, view, sinonim, dan lain sebagainya. Di sini lagi juga ada security. Di security itu ada login, ada server rule, ada credential. Nah ini dia ya. Jadi terkait dengan hak akses. Nah hak akses. Ada pembatasan hak akses yang bisa melihat itu ada berapa. Contohnya misalkan gini. Teman-teman masuk ke sistem informasi akademik ya. Kalau di masing-masing kampus mungkin namanya beda. Nah kayak gini. Di Sepada Dikti. Nah di Sepada Dikti sudah lihat nilainya belum? Nilai yang saya masukkan di Sepada Dikti. Teman-teman sudah lihat belum? Sudah, Pak. Nah, itu Sudah, Pak. ya, mahasiswa itu di situ prioritinya hanya bisa melihat nilai. Namun bagi dosen dia bisa memasukkan nilai. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di Sepada Dikti itu kan ada nilai di assignment. Nah, di sini ada penugasan. Makanya di sini ada semacam pembatasan hak akses ya, pembatasan hak akses. Nah, ada nilai dan mahasiswa hanya bisa jadi kita dosen bisa memasukkan nilai, namun kalau mahasiswa dia hanya bisa melihat nilai. Jadi kalau kita balik lagi ke sini, nah ini ada pembatasan loginnya sebagai apa? Kalau kita login sebagai mahasiswa, nah batasan fiturnya ya tampil ya seperti mahasiswa. Beda halnya kalau kita login sebagai dosen, atau beda halnya kalau kita login sebagai admin. Sampai sini paham ya? Untuk security ya. Halo? Paham, Pak. Iya, baik. Selanjutnya teman-teman ada ini contoh security-nya. Jadi ada pembatasan hak akses tadi ya. Sudah saya sampaikan. Yang selanjutnya adalah server object. Nah, server object itu terkait dengan backup ya. Backup database. Jadi kalau terkait dengan backup database, terkait dengan trigger itu masuknya ke sini. Jadi kalau kita lihat ini misalkan masuknya ke server object, di sini ada backup device, ada linked service provider, ada trigger. Nah, jadi kalau mau membuat nanti masuknya ke server object yang ada di sini ya. Ini terkait dengan ada koneksi apa namanya ADODB ya, ADODB. Nah, atau OOBC ya seperti itu ya. Jadi kalau seandainya misalkan ada koneksi dengan akses atau apa, itu ada providernya masuk ke sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman kita lihat di sini juga ada
Nah, ini dia. Ada contoh server object. Nah, server object itu adanya di Start PowerShell. Jadi kalau kita masuk ke link ada di sini, tadi ada masuk ke server object, lalu masuknya ke di sini ada Start PowerShell. Nah, ada yang yang nggak ada. Jadi dia masuknya ke linked service. Yang ada di sini hanya ini dia, klik kanan. Ini dia Start PowerShell. Nah, ini gambarnya sama seperti yang ada di PowerPoint. Nah, kalau kita ingin membuat semacam kayak trigger ya. Jadi trigger, nah kita bisa gunakan yang ada di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita mengetikkan query ya di sini ya teman-teman ya. Query untuk trigger. Nah, seperti itu. Kita bisa gunakan yang ada di sini gitu. Selanjutnya di sini kita juga bisa melihat terkait dengan media replication. Replication itu pada proses replikasi berjalan dengan dua server yang berbeda, bisa satu server dengan dua instan, di mana apabila server satu melakukan update data. Nah, teman-teman, sekarang saya kasih studi kasus ya. Teman-teman tahu untuk server ini apa? Pengolahan data eKTP. Halo? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Iya. Pak. Bisa, Pak. eKTP itu data perubahan penginputan data itu dimulai dari level apa ya? Kan ada kecamatan, ada kabupaten atau kota, ada provinsi, ada juga nasional ya. Paham ya Mas ya? Iya. eKTP itu input datanya itu dari level kecamatan ya. Ketika input data itu dari level kecamatan, itu nanti bisa langsung ke tingkat kabupaten atau kota dalam hal ini. Nah, di sana juga ada proses, misalkan di sini namanya sinkronisasi ya. Jadi misalkan dia di-upload dulu di data center yang ada lokal, nanti dia sinkronkan. Nah, seperti itu. Jadi ketika itu belum disinkronisasi, berarti datanya dia tidak update untuk yang level kabupaten atau kota atau provinsi ataupun juga dengan nasional dalam hal ini. Namun kalau untuk perubahan data seperti itu harus ada data dukung ya teman-teman ya, seperti itu. Misalkan teman-teman di eKTP status pendidikannya masih SMA ya, SMA, SMK ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah lulus S1 atau sarjana, jadi kalau untuk merubah status pendidikan itu harus ada ijazahnya, ijazah S1. Nah, itu dia nanti kita cantumkan sebagai data dukung untuk merubah status pendidikan kita menjadi sarjana, seperti itu. Paham maksud saya? Halo? Paham, Pak. Pak. Baik, jadi untuk update data itu harus ada data dukung ya, seperti itu. Jadi tadi ini contoh replikasinya, replikasi untuk database-nya. Misalkan kita masuk ke tadi ini replication. Nah, ini dia. Ini ada lokal, ada subscription. Kita klik kanan. Nah, ini ada new publication. Tinggal disesuaikan saja replikasinya seperti apa. Nah, ini dilanjutin. Nah, tinggal disesuaikan nanti database-nya mana yang akan mau dibuat replikasi. Selanjutnya di sini juga ada terkait dengan manajemen. Manajemen di sini ada data tier application, ada policy management, ada SQL server log, ada policy. Nah, ini dia data tier itu misalkan kalau nanti terkait dengan apa namanya, bukan hanya satu database, misalkan di sini juga ada akses, juga ada PHP, atau misalkan PHP MyAdmin ya dalam hal ini. Nah, ada koneksi ke arah MySQL. Nah, jadi nanti berapa tampilan, berapa tier nanti misalnya seperti itu. 3 tier, misalkan ada mobile-nya, ada website, juga misalkan ada mobile, website, sama desktop misalnya seperti itu. Nah, berarti itu 3 tier. Jadi ada 3 tampilan, database-nya juga masing-masing berbeda, misalkan nanti namun bisa terintegrasi dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, itu juga harus ada manajemennya ya. Pengelolaannya seperti apa, seperti itu. Adanya di manajemen dalam hal ini teman-teman ya.
Selanjutnya di sini ada contoh manajemennya, ini seperti ini ya, contoh manajemen. Jadi kalau seandainya kita masuk ke sini, nah ini ada manajemennya di sini. Nah ini dia ya, contohnya mau silakan disesuaikan dengan kebutuhan ya dalam hal ini ya. Oke, ini untuk yang ada di database system. Selanjutnya di sini ada sysobject. Nah, sebelum saya lanjutkan ke sysobject, ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Jadi terkait dengan yang ada di sini ya. Jadi perkenalan yang ada di database, security, server object, ada replication, ada manajemen. Silakan dari teman-teman kalau ada pertanyaan. Saya Pak mau bertanya Pak. Namanya siapa? Maijen Pak. Sebentar. Suaranya siapa? Maijen. Tommy. Oh, Tommy. Silakan Tommy. Iya mau nanyain tadi Pak, yang replication itu bedanya public sama subscribe. Oke. Nah, ini di sini sudah dijelaskan Tommy ya. Ya, Nah, ini dia. Pada proses yang berjalan dengan dua server yang berbeda, bisa satu server dengan dua instance, di mana apabila satu melakukan update data, maka server yang kedua sudah di set replication. Nah, ini akan berubah isinya secara real time. Nah, dua server ini biasa disebut dengan publication atau server source yang akan direplikasi. Kalau subscription itu terkait dengan server destination, jadi tujuan yang akan direplikasi yang mana. Nah, misalkan di sini ada dua server, servernya satu itu sebagai update data, server yang kedua itu sebagai replikasinya. Dan itu dia bekerja misalkan secara real time. Misalkan ada contoh security diserang hacker ya dalam hal ini ya. Server yang satu kena, maka backupnya itu harus tampil ya seperti itu. Karena dia sudah mereplikasi data-data yang ada di server satu. Jadi server satunya kena device, server 2-nya harus siap seperti itu. Nah itu. Namun di sini juga harus ditentukan juga ini publication atau subscription. Nah seperti itu. Jadi harus ada kejelasan. Ini yang mana, ini yang akan direplikasi. Ya kayak gitu. Begitu ya Tommy ya. Oh gitu. Jadi tinggal disesuaikan. Kalau subscription itu server destination, tujuan yang akan direplikasi. Kalau untuk yang publication itu adalah sumbernya. Misalkan publikasinya server 1, berarti subscription-nya server 2. Atau sebaliknya, seperti itu. Jadi ditentukan ini server source-nya yang mana, server destination-nya yang mana. Seperti itu, Tommy. Teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan. Misalkan saya ambil contoh gini, teman-teman. Misalkan ektp itu punya dua server. ektp itu misalkan ya ada dua server. Server yang pertama itu sebagai publication, server source-nya. Nah, server ektp yang kedua itu sebagai subscription atau server destination-nya. Nah, pada saat yang sama itu dari publication ke server subscription itu dia real time. Jadi ketika ada data berubah, misalkan ada perubahan di daerah kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana, maka di server yang kedua itu harus berubah juga secara real time. Jadi tidak ada menunggu. Jeda waktunya mungkin sekian detik ya. Namun itu juga harus ada perubahan data. Jadi update. Ketika di server satu diupdate, maka server yang kedua dia update secara real time. Nah, ketika server satu diserang, kena hack misalkan, lah server 2 itu harus siap. Seperti itu. Server 2 harus siap karena dia juga sebagai backup. Jadi server 2 bukan hanya sebagai subscription, juga dia juga sebagai backup ketika ada apa-apa di server 1 ya. Karena dia sudah membackup secara real time dalam hal ini ya teman-teman ya. Semua data yang ada di server 1 sudah di backup ke server 2. Nah itu dia. Namun kendalanya kalau misalnya dua server itu terserang, nah kita nggak punya backup lagi. Makanya di sana tingkat security-nya harus ya harusnya harus lebih baik ya kayak gitu, harus aman ya kayak gitu. Karena jika tidak nanti dua-duanya kena semua, servernya bisa jebol. Nah, kalau database-nya kena, nah ini data-data misalkan ektp kependudukan seluruh Indonesia, nah itu kan bisa diambil. Nah itu juga kurang baik dalam hal ini. Makanya harus ada tingkat security-nya, di sini harus ada
keamanannya ya dalam hal ini di security. Nah, di sini ada batasan login. Itu kenapa harus ada batasan login dalam hal ini. Ada pertanyaan lagi, silakan yang lain. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada, silakan kalau ada pertanyaan. Teman-teman yang lain sudah paham belum? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke, saya kasih contoh lagi satu. Misalkan kita belanja di supermarket ya, supermarket. Saya tanya, komputer yang ada di kasir itu sebagai apa? Dia bisa digunakan untuk apa yang ada di kasir? Yang ada di kasir, saya tanya sama teman-teman. Bisa menjawab? Iya, Pak. Komputer yang ada di kasir hanya bisa untuk Transaksi. transaksi. Hasilnya nggak perlu dilaporkan. Nah, berarti komputer yang ada di kasir hanya bisa memasukkan data transaksi pembelian dalam hal ini kan penjualan barang ya. Kalau pembelian barang nanti masuknya ke gudang. Jadi di situ penjualan barang. Namun kasir itu tidak dikasih akses untuk menghapus data transaksi atau mengedit data transaksi. Benar tidak? Iya, Pak. Nah, ketika itu misalkan tidak dikasih, berarti kasir hanya bisa memasukkan data. Memasukkan data, masih ingat teman-teman perintahnya pakai perintah apa? Apa yuk? Insert. Insert. Iya, insert data. Jadi pakai perintah insert data ya. Insert into ya, insert data kayak gitu. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Jadi pakai perintah insert into ya, seperti itu. Nah, jadi di komputer kasir itu dia hanya bisa insert into, dia tidak bisa update. Nah, kalau dia bisa update ini bahaya, atau dia delete ini bahaya sekali. Kenapa? Ketika ada transaksi masuk, si oknum kasir ini bisa mengubah data transaksi, dia juga bisa menghapus transaksi. Nah, ini akan merugikan pihak toko dalam hal ini. Jadi yang seharusnya toko itu dalam satu hari itu ada transaksi misalkan 10 juta, itu datanya akan berubah menjadi misalkan separuhnya 5 juta atau 3 juta. Karena ada transaksi yang dirubah atau ada transaksi yang dihapus. Kenapa? Karena di komputer kasir dia dikasih fasilitas update sama delete. Nah, jadi dalam hal ini di kasir dia hanya dikasih fasilitas insert into. Sampai sini paham teman-teman? Paham, Pak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nah sebentar saya stop share dulu. Set. Nah, saya tanya ke teman-teman. Ini ada berapa ini? Ada. Nah, oke. Renaldo. Halo. Renaldo bisa ngasih saya contoh kira-kira yang saya sampaikan tadi, contoh lainnya ada nggak Renaldo? Renaldo? Iya, Pak. Iya. Ada nggak contoh lain? Bisa nggak memberikan contoh? Contoh lainnya, Pak. Iya, contoh lain. Contoh lain coba, ada yang bisa nggak? Atau Tommy? Tommy ada ngasih contoh lain nggak? Punya contoh lain nggak? Contoh untuk sebagai apa, Pak? Ya, Sebagai contoh penggunaan database misalkan. Contoh penggunaan database. Yang saya tahu, jadi kalau misalnya yang dapat hak akses otoritas untuk mengedit atau itu bagian akunting, bagian akunting ya Pak, atau apa sih namanya, IT yang bisa mengubah itu. Namun untuk yang input aja bagian kasir, bagian lapangan. Jadi hanya tim lapangan hanya bisa memasukkan data transaksi tapi tidak bisa merubah ataupun mengedit transaksi. Iya, oke. Nah, ini ya, teman-teman pernah belanja ke minimarket nggak? Minimarket yang ada banyak di samping kanan kiri teman-teman ya. Saya nggak sebutkan namanya ya. Yang ada mart-martnya ya, seperti itu ya.
Nah, itu kan banyak promosi ya, banyak diskon ya. Kalau kita lihat dari brosurnya itu kan ada diskon beli satu gratis satu, beli ini dan sebagainya. Nah, itu kalau teman-teman lihat itu sistemnya itu berbasis website. Jadi yang memasukkan data transaksi itu dari gudang dalam hal ini. Jadi ketika ada barang datang, gudang itu langsung memasukkan, bagian promosi itu mendesain di mana ada produk-produk tertentu yang itu dia ada diskon atau promonya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini si pihak kasir yang ada di minimarket tersebut tidak perlu memasukkan harga dan lain sebagainya karena data itu berbasis website dan itu real time ya dalam hal ini. Jadi ketika ada koneksi internet, data itu akan terupdate otomatis karena sudah dimasukkan dari bagian gudang ya dalam hal ini. Nah, itu juga teman-teman dalam hal ini karena itu sudah tersistem ya, kayak gitu. Kalau tersistem dengan baik itu seperti itu. Itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan materinya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Mardawiyah, ada pertanyaan buat saya? Atau teman-teman Nawir? Atau Yuliana Zainal Mutakin? Kalau tidak ada, saya lanjutkan materinya. Baik, materi yang selanjutnya itu mengenai sysobject. Ya, di sysobject ini itu kita ada terkait dengan ini dia. Nah, jadi di sysobject itu adalah salah satu kumpulan katalog view yang ada pada SQL Server 2008. Pada sysobject ini terdapat informasi metadata dan hampir seluruh objek utama di SQL Server 2008 kecuali metadata yang mengenai kolom tabel, backup, replikasi, database, maintenance, plan, dan katalog view yang pada SQL Server Agent ya dalam hal ini. View ini perlu direlasikan dengan beberapa katalog view lainnya untuk mendapatkan rincian lebih lanjut seperti syscolumn, systrigger, sysprocedure, dan sysindex, dan lain-lain. Beberapa data yang bisa didapatkan dari view ini antara lain ada daftar nama tabel dari berbagai skema, tipe-tipe dari tabel tersebut, daftar nama view, primary dan foreign key, constraint, dan lain-lain. Nah, ini kalau kita praktek ya teman-teman ya. Ini ada sysall objek ya. Jadi kita prakteknya, nah ini juga terkait dengan yang ada di sysall ya. Oke, teman-teman kita masuk ke SQL-nya ya. SQL-nya di sini. Nah, kita masuk, terus kita, ini ada script yang harus diketik ya. Terkait dengan sysobject ya, dalam hal ini. Ada sysobject itu tadi mana tadi? Ini saya close dulu karena ini terkait dengan trigger. Select bintang from where. Nah, ini dia. Jadi kalau seandainya misalkan ini termasuk dengan perkuliahan, ya. Misalkan saya masukkan di sini select bintang from object tadi perkuliahan. Sudah saya siapkan untuk scriptnya. Tinggal dijalankan. Select bintang KHS start constraint ini insert into oh sepertinya saya sudah hapus. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada select bintang from sysobject where tipe sama dengan U ya. Kayak gitu. Jadi kalau seandainya kita lihat di sini nanti akan menampilkan tabel yang ada di perkuliahan karena ini masnya ke perkuliahan ya. Jadi ada alamat, ada waktu, dosen, agama, jurusan, kelas, mahasiswa, KHS, jadwal mata kuliah. Nah, sekarang saya tanya di sini, ini ada berapa tabel ya? Kalau teman-teman bisa perhatikan. Ada berapa tabel? Ada berapa tabel? Bisa menjawab? Halo? Bisa mendengar suara saya? 10 tabel, Pak. Ada 10 tabel, kecuali sysdiagram ya. Jadi ada dari alamat, waktu, dosen, agama, jurusan, kelas, mahasiswa, KHS, jadwal, dan mata kuliah. Jadi ada 10 tabel ya, kayak gitu.
Di sini teman-teman bisa melihat ini dan keterangannya ini ada di sini. Nah, ini ada name, ada object ID, ada principal ID, schema ID, parent object ID, ada tipe description, ada create date, ada modified date, is massive, is publish, is schema publish ya. Karena itu terkait dengan ini ya. Jadi disampaikan tadi sys objeknya seperti ini. Nah, sebelum saya masuk ke tugas, teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan database system ya. Database system tadi saya jelaskan sekilas ya, terkait dengan ada di sini ya. Database, security, server object, replication, sama manajemen. Ini pengantarnya ya teman-teman ya. Tadi juga ada prakteknya sedikit terkait dengan sys objeknya. Nah, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada pertanyaan? Ada tidak pertanyaan? Kalau tidak ada, saya masuk ke teori ke tugas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mohon izin masuk ke tugas. Nanti teman-teman lanjutkan tugas yang kemarin. Nah, namun di sini teman-teman tunjukkan sys objeknya ya. Jadi di sini berisi database, security, server object, replication, dan manajemen ya. Jadi pilih salah satu aja, nggak apa-apa. Ya, pilih salah satu, tunjukkan nanti ya. Yang ada pada database yang sudah dibuat kemarin ya. Database yang dibuat kemarin, misalkan database perkuliahan ya silakan ditunjukkan. Misalkan database-nya terkait dengan fintech atau misalkan e-commerce ya silakan ditunjukkan. Sys objeknya seperti yang tampil seperti ini. Nah, kayak gini. Ini saya tunjukkan karena ini adalah tabel yang ada pada database perkuliahan di mana di sini ada tabel, ada 10 tabel. Nah, di sini juga ada sys diagram. Nah, ini tampilan yang ada di tabel sini, perkuliahan yang ada di sini. Jadi di perkuliahan ini ada relasi antara tabelnya dan 10 tabel yang ada di sini. Nah, saya pakai perintah sys tadi sehingga nanti di sini tampil semua. Oke, seperti itu. Tinggal nanti teman-teman disesuaikan dengan yang kemarin kalau perkuliahan, kalau database yang lain ya berarti menyesuaikan. Itu tugasnya. Sekaligus nanti dikasih contoh mungkin salah satu atau gimana yang terkait dengan yang ada di sini. Dipilih saja, misalkan kalau Pak ya database ya berarti yang tadi. Kalau ada kaitannya dengan security berarti dengan hak akses. Server object tadi sudah disampaikan, replication dan juga manajemen. Nah, silakan teman-teman. Ada pertanyaan mengenai tugas? Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Ada tidak? Keluar masuk. Saya stop share dulu. Ada yang belum ini? Masuk? Oke, sudah. Ada dari sekian peserta. Silakan kalau ada pertanyaan. Sekalian saya capture ya. Ada Nur Cahyo, ada Dede, ada Alfarizi, ada Ahmad Tolha, ada Radi. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada pertanyaan ini saya ada dua, bisa atau nggak bisa ini. Nah, coba gimana? Bisa atau nggak bisa? Atau Pak pusing Pak, karena background kami bukan IT Pak. Gimana coba? Iya, salah satunya itu, Pak. Mungkin Pak penjelasannya mohon diterangkan kembali atau Pak mohon nanti silakan ngomong aja nggak apa-apa. Kalau sama saya disampaikan saja. Jadi biar sama-sama enak teman-teman nanti. Harapan saya sih Pak bisa paham semua gitu. Jadi kalau memang mau dijelaskan kembali ya saya jelaskan. Kalau memang ada kendala, kendalanya di mana? Silakan teman-teman disampaikan saja. Karena memang bukan IT masalahnya, maksudnya non IT. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Mau nanya apa? Halo? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Iya. Ada pertanyaan nggak? Aku bingung Pak. Saya bingung mau tanya apa ya Pak? Begitu? Atau gimana?
Iya. Halo? Halo teman-teman? Iya, Pak. Iya, halo Pak. Iya. Silakan bertanya saja, nggak apa-apa. Ada. Laude. Halo. Laude Hamlik, bisa mendengar suara saya, Laude? Bisa Pak. Iya, Laude ada pertanyaan nggak, Laude? Ini nggak ada Pak, nanti saya diskusikan juga sama teman-teman kelompok saya. Nah, oke, saya tanya, ada nggak dalam satu kelompok yang tidak kooperatif? Ada nggak yang satu kelompok tidak kooperatif? Nggak ada Pak, pas ada tugas dibagi anunya tugasnya masing-masing. Oh, baik. Namun ketika kita mengerjakan tugas bagian kita karena kita bukan IT, bisa nggak ada atau ada kendala? Ada kendala nggak? Silakan. Karena ini kan praktek masalahnya. Tidak ada kendala ya? Kebetulan Nggak saya ada IT. Kendala ada, Pak. Tapi apa kendalanya? kadang apa, Pak? Dalam kayak kemarin masukin database ada yang salah-salah gitu, kayak error gitu, Pak. Tapi nanti dia apa lagi didiskusikan lagi di grup, Pak. Oh, baik. Insya Allah bisa. Nah, kalau error-error tuh harusnya bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa belajar. Kalau nanti jalannya lurus terus, nanti nggak error, bingung nanti. Lah ini kok berhasil terus ini. Nah, gitu. Harus ada errornya memang ya. Biar nanti belajar nanti. Nggak apa-apa. Nah, belajar itu dari error. Ini dikurangi 1, oh ternyata error. Oh berarti harus pakai sesuai dengan sintak kayak gitu. Jadi nanti Renaldo nanti lama-lama paham. Ketika nanti sudah paham, nanti ngerjakannya nanti nggak ada errornya gitu. Nanti kalau nggak error terus, ketika error 1 kali bingung nanti ini gimana ya. Jadi belajarnya dengan error gitu ya. Bukan begitu ya, Tommy ya, gitu ya Tommy ya. Betul, Pak. Iya. Setuju, Pak. Nanti kalau Awal-awal juga misalkan dulu error mulu. kalau error kan nanti kan ada tim dari Bina Insani gitu kan ya, dan teman-teman Bina Insani. Tanya aja nanti kalau error gimana ini, nah ini gimana, kita diskusi gitu. Kan pusing-pusing bareng nanti. Ya, nggak apa-apa lah teman-teman ya, namanya juga masih belajar ya. Lama-lama nanti ngerti, oh iya ya ternyata seperti ini sintaknya gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Helmi mau nanya nggak Helmi? Helmi ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Helmi sudah jelas belum? Kurang, Pak. Lumayan lah. Teman-teman tolong saya mohon bantuannya ya. Teman-teman kalau bisa tolong mengerjakan tugasnya tepat waktu ya di Spada Dikti ya. Karena ketika teman-teman nanti tidak tepat waktu itu nanti saya tidak bisa memberikan penilaian. Itu dia. Saya tidak bisa memberikan penilaian. Penilaian hanya ya sesuai yang dikirimkan di email gitu. Maksudnya nilainya itu tidak bisa saya upload ke Spada Dikti. Karena tidak ada tempat unanswer ya seperti itu ya. Kalau saya bisa share itu seperti ini. Contohnya ini, saya kasih contoh nih, misalkan. Saya kasih contoh di sini, misalkan kayak ini, Laksamana. Laksamana ini tidak memberikan tugas sama saya. Saya tidak bisa memberikan nilai. Beda halnya dengan Zafira, misalkan. Zafira dia upload, ini ada tugasnya, saya bisa unduh. Saya bisa ngasih nilai di sini. Kalau Laksamana karena dia tidak upload jawaban di sini saya tidak bisa memberikan nilai. Begitu juga yang dikirimkan ke email yang menyusul ya, seperti Laude dan teman-teman yang lainnya. Bukan begitu, saya nggak bisa memberikan nilai di sini. Jadi harapan saya tolong teman-teman dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau di sini tanggal berapa sampai tanggal berapa, tolong dikerjakan. Misalkan nanti ada yang kurang bisa disusulkan via email ya, kayak gitu ya. Namun datanya sudah masuk dulu di Spada kayak gitu ya. Termasuk untuk diskusi. Diskusi yang ada di sini saya ambilkan dari presensi dari diskusi. Nah, saya ambil contohnya ada 7. Berarti teman-teman yang baru mengisi diskusi ini hanya 7 orang. Yang belum banyak sekali. Nah, kayak gini. Kayak Siti ini belum. Rifani kemarin nggak jadi, Nawir. Nih belum ada diskusi. Helmi, Alfarizi,
Toyib ya, Lydia, Niken, Renaldo, Laksamana, Febiola udah, Rodea, Siti. Nah ini dia. Tolong diskusinya diisi ya teman-teman ya. Nah yang agak aneh ini namanya ganda di sini ya, namanya double. Nah kayak gitu ya. Jadi ada nama yang ganda. Tolong teman-teman, tolong diisi ya diskusinya ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Iya, Baik, Pak. jadi karena kalau tidak Maaf, diisi Pak. diskusinya, teman-teman untuk pertemuan ini tidak dianggap hadir nanti ya. Jadi tolong teman diisi diskusinya. Kayak ini ya, di sini. Nah ini kan ada diskusi nih. Nah tolong diisi. Diskusi. Nah ini dia. Nah ini yang sudah isi ketemu di sini siapa saja. Ini ada Viola, ada Fatikul Ahmal, terus siapa lagi di sini Mardawiyah. Nah ini sudah dianggap hadir ya, meskipun tidak ikut Zoom nggak apa-apa sih. Ini salah satu indikatornya. Kalau saya di tugas belum di sini, nah ini ada tugas teman-teman yang belum di sini. Ini bisa dilihat. Alfarisi sudah mengumpulkan tugas. Griffith, nah ini Griffith belum. Laude barusan kirimkan. Laksamana belum. Lydia. Faktikul Amal, tugas pertemuan ketiga. Maria. Dinuloyim, iya, sama Rudia. Nah ini dia. Tolong teman-teman, tolong dikirim ke email saya, nanti saya menyusul kayak gitu. Sehingga nanti meskipun saya masuk ke email yang ada di sini, nanti saya bisa ngecek nanti yang nyusul siapa saja seperti itu. Namun kalau memang bisa tepat waktu itu jauh lebih baik ya, karena saya bisa memberikan nilai langsung pada PMM pada dikti kayak gitu. Nah teman-teman ada pertanyaan sampai sini silakan. Pertanyaan lain kan yang bosan kirimkan. Nah seperti ini. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, mau tanya itu masalah tugas ketiga kan saya kirim jawaban tuh. Saya udah kirim lewat email Bapak. Apakah nilai bisa dilihat sepada? Enggak. Nah, karena saya kirim jawaban tugas ketiga tuh. Ahmad Tolha salah kirim. Ahmad Tolha sudah saya kasih nilai ya sepertinya ya. Sudah saya kasih nilai. Jadi pertama Ahmad Tolha itu ngirim kuis ya kalau nggak salah ya. Kuis saya unduh, tapi Ahmad Tolha tapi Ahmad Tolha mengirimkan ke email saya. Nah, berarti saya memberikan nilai sesuai jawaban yang dikirim ke email. Jadi jawaban yang diupload ke Spada tidak saya anggap. Tetap saya kasih nilai. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Begitu ya, Ahmad Tolha ya. Baik, Ahmad Tolha bisa cek di Spadanya. Sudah saya kasih nilai. Ayo silakan teman-teman kalau ada kendala terkait dengan Spada dikti atau penilaian atau tugas silakan bisa ditanyakan. Ada pertanyaan teman-teman? Apakah sudah jelas? Sudah jelas belum? Untuk absensi Pak, absensinya melalui isi diskusi ya Pak? Iya, untuk daftar hadirnya, presensinya mengenai diskusi. Tolong teman-teman diisi diskusinya ya, seperti itu. Ya, di diskusi sampai jam 3:30. Sampai jam 3:30 sore ini. Nanti saya ingatkan di GWA yang belum ngisi diskusi siapa. Setelah ini selesai nanti saya ingatkan kembali yang belum ngisi diskusi. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sudah jelas belum? Murni ada pertanyaan nggak Murni? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, teman-teman yang lain nggak ada? Permisi Pak. Ya, Fatik. Untuk tugas yang ketiga Fatihul Amal itu yang tadi belum dikerjakan apa gimana Pak ya? Di Excel Bapak ini. Fatik siapa namanya? Muhammad Fatihul Amal Pak. Sebentar, saya. Oh, Fatikul Akmal ya? Iya Pak. Iya, tugas
Fatik kan belum mengirimkan tugas di Spadadikti, namun Fatik mengirimnya ke email ya, benar ya? Oh. Tapi di sepadanya untuk tugas pertemuan 3 sudah saya submit. Oh, sebentar saya cek ya. Saya cek di Oke, saya share screen bentar. Biar Fatik bisa melihat ya. Kita masuk ke penilaian tugas. Tadi ke sini. Fatik bisa melihat? Iya Pak, saya melihat. Fatik. Oh ini, oh iya berarti ini yang belum saya nilai. Baik, nanti saya kasih. Karena kemarin saya ketik itu nggak muncul dia. Iya, Fatik ini nggak mau dia. Iya, nanti saya kasih nilai. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi teman-teman? Iya, siap. Karena di sini saya sudah kasih. Oh iya, ini berarti nanti saya soalnya update. Kemarin pelajaran database di Spadadikti saya hilang Pak. Iya, nanti ini saya update. Makanya kemarin kan saya suruh masuk kembali ya. Iya. Ya, hari ini saya update lagi nih ya, Fatik ya. Iya Pak. Baik, Pak. sama-sama. Teman-teman ada pertanyaan lagi silakan. Tidak ada, sudah jelas. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas? Oke, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada kurang kejelasan silakan nanti kita di GWA ya. Jadi teman-teman nanti ada Resen, Febianti. Febianti mau nanya silakan. Febianti. Febianti silakan. Febianti. Bisa mendengar suara saya? Halo? Teman-teman bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, Febianti raise hand. Namun nggak ada pertanyaan. Apa kena pencet? Sepertinya kena pencet. Oh, baik. Zafira ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Baik. Muhammad Dinul, tugas pertemuan kedua sama pertemuan ketiga belum mengirimkan ya. Tolong dikirim via email ya. Keluar. Oh, Muhammad Dinul keluar ya. Saya kasih tahu ya. Baik, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan atau kurang paham nanti tolong disampaikan di GWA ya, teman-teman. Terima kasih. Iya, Tetap jaga kesehatan, teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.